وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih memberi kesempatan untuk kita belajar. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kepada kita kesempatan untuk talabul ilmi, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jamaah yang saya muliakan, kalau kita lihat di luar sana, banyak manusia diberikan waktu dan kesehatan, namun apa yang Allah Subhanahu wa taala beri dari nikmat itu tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, terkhusus menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran was Sunnah. Sehingga apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar adanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, di mana mayoritas manusia tertipu, terlalaikan dari memanfaatkan dua nikmat besar itu. Dua nikmat besar itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah as-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan. Kemudian yang kedua adalah nikmat waktu luang. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah, hendaknya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan dan waktu luang yang Allah beri kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah memberi kepada kita nikmat untuk mensyukuri sebuah nikmat. Waktu luang dan kesehatan itu nikmat. Dan mensyukuri dua nikmat ini itu merupakan nikmat yang paling besar dan paling agung, jamaah yang dimuliakan Allah. Mengingat banyak manusia diberikan nikmat ini, namun sedikit di antara mereka yang diberikan nikmat untuk mensyukuri sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Banyak hal yang harus kita pelajari di dalam urusan agama kita ini. Baik itu berkaitan tentang permasalahan akidah, berkaitan tentang permasalahan ibadah, muamalah, tentang permasalahan fiqih dan sebagainya. Banyak hal yang harus kita pelajari dan banyak kitab-kitab para ulama yang harus kita buka satu persatu. Sehingga ini membutuhkan kita jemaah yang dimuliakan Allah untuk selalu perhatian dengan belajar, menuntut ilmu. Dan kita memberi waktu kita di dalam mempelajari hal-hal yang paling terpenting terhadap diri kita dan keluarga kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, di antara perkara yang sangat penting di dalam kehidupan kita, terkhusus yang sudah berkeluarga, jemaah yang dimuliakan Allah, yang patut sekali dan penting sekali kita pelajari adalah hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan terhadap putra-putri kita. Ini perkara yang paling pondasi jemaah yang dimuliakan Allah. Kita hari ini menginginkan putra-putri kita diberikan keberhasilan oleh Allah Azza wa Jal, baik di dalam menghafal Al-Quran mereka, baik kita menginginkan mereka itu menjadi generasi Rabbani. Terkadang kita tidak mau menempuh sebab-sebab yang bisa mengantarkan putra-putri kita ini ke dalam keberhasilan dan kesuksesan. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh seorang penyair Arab, disebutkan dan diterangkan kepada kita, terjun najata walam tasluk masalikaha wa inna safinata la tajri 'ala al-yabas. Kata penyair Arab ini, engkau menginginkan keberhasilan, kemenangan, kesuksesan, namun engkau sendiri tidak mau menempuh sebab-sebab yang akan mengantarkan engkau kepada apa yang engkau inginkan itu. Ketahuilah bahwasanya yang namanya perahu itu tidak mungkin berlayar di atas tanah. Tidak mungkin. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, terkait tentang permasalahan pendidikan anak, ini merupakan perkara yang paling besar dan serius, yang benar-benar kita harus fokus di dalamnya jemaah yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah terangkan bahwasanya mendidik ataupun perhatian terhadap pendidikan anak itu termasuk dari sifatnya orang-orang yang beriman. Sifat orang-orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Di antara ciri-ciri orang-orang yang beriman yang akan beruntung adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan amanah-amanah mereka yang Allah berikan kepada mereka. Mereka adalah orang yang menunaikan janji-janji mereka dan amanah yang telah diberikan kepada mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah, anak-anak kita itu adalah amanah, titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tergantung kita mau bagaimanakan mereka itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal al-fitrah. Setiap anak yang dilahirkan di dunia ini itu terlahirkan dalam keadaan fitrah mereka itu. Tidak ada kesalahan, tidak ada penyimpangan, tidak ada kerusakan. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu, kedua orang tuanya lah, kata Nabi,
yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, dan menjadi Majusi. Ulah kedua orang tuanya. Baik orang tuanya itu mengajarkan pendidikan yang tidak baik untuk anak, ataukah orang tua tidak peduli dan lebih condong membiarkan anaknya itu bergaul dengan pergaulan yang bebas, apalagi di zaman kita sekarang ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, saya teringat ada sebuah hadis ataupun ada sebuah kisah antara Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu dengan ibunda beliau Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Suatu ketika kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ja'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'al ghilman. Pernah suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami sedangkan aku waktu itu sedang bermain dengan anak-anak yang lain. Tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutusku, kata Anas bin Malik, untuk sebuah hajah, keperluan. Sampai-sampai Anas bin Malik terlambat pulang ke rumah ibundanya. Terlambat pulang ke rumah. Sesampainya Anas bin Malik di rumah dan waktu sudah senja, sudah menjelang maghrib, ditanya oleh ibunda Anas bin Malik, "Kenapa engkau terlambat pulang? Ada apa dengan engkau wahai anakku sehingga engkau terlambat pulang ke rumah?" Coba lihat seorang ibu yang baik. Seorang ibu yang perhatian terhadap anaknya. Dia tanya, "Dari mana kamu? Kemana engkau pergi? Dengan siapa engkau bermain? Apa yang menjadi permainanmu?" Ini orang tua. Faqala, "Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajah." Wahai ibundaku, aku terlambat pulang karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk sebuah hajah, sebuah keperluan. Faqalat, kemudian Ummu Sulaim mengatakan, "Ma hajatuhu?" Apa hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga engkau terlambat pulang ke rumah? Faqala Anas bin Malik, Anas bin Malik menjawab, "Innaha sirrun." Wahai ibundaku, hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat rahasia, saya enggak boleh bongkar kepada seorang pun. Faqalat Ummu Sulaim, kemudian Ummu Sulaim mengatakan, ibunda Anas bin Malik, "Ya bunai, wahai anakku, la tukhbiranna li ahadin bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Jangan sekali-kali engkau membongkar rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun rahasia seorang pun. Jangan. Coba lihat seorang ibu yang luar biasa, jemaah yang dimuliakan Allah, memberikan pendidikan yang baik untuk anaknya. Demikian pula dengan kaum rijal, para ayah ataupun bapa. Mereka juga memiliki tanggung jawab besar di dalam pendidikan anak-anak mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah, ya, ruh ad-da'wah ahlus sunnati wal jamaah itu adalah pendidikan. Itu ruhnya. Bayangkan kalau ruh itu tercabut, jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang akan terjadi? Rusak keadaannya. Sehingga ini perlu kita bina, jamaah yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mengkhianati Allah dan janganlah kalian mengkhianati Rasul, dan jangan kalian berkhianat terhadap amanah-amanah kalian. Allah titipkan untuk kita putra-putri kita, itu amanah. Jangan kita kira bahwa
apa yang kita perbuat untuk anak-anak kita itu tidak akan ditanya kita kelak di yaumul qiyamah. Akan ditanya jamaah yang dimuliakan Allah. Satu persatu kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian itu adalah pemimpin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap rakyat yang ia pimpin. Ditanya oleh Allah, "Engkau wahai fulan, aku titipkan kepadamu amanah istri dan anak-anakmu." Ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. "Engkau wahai seorang wanita, kami titip kepada engkau putra-putri kalian." Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa mengangkat kedua kaki kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai Allah tanyakan semuanya. Rasulullah mengatakan, "Wal imam ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati." Seorang imam, pemimpin, ia adalah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rakyatnya. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "War rajulu ra'in fi ahli." Seorang laki-laki, ia adalah pemimpin di dalam keluarganya. Ia akan ditanya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. "Wal mar'atu ra'iyah fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulah." Seorang wanita, ia adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya. Diberikan tugas untuk mendidik anak-anak. Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, keberhasilan seorang anak itu tidak akan terlepas dari peran orang tua, ayah maupun ibu. Yang paling besar perannya adalah ibu di dalam rumah tangga, paling besar. Coba lihat, saya dulu pernah sebutkan di kajian Tapak Tuan ini, saya sebutkan tentang kisah keberhasilan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau lahir dalam keadaan ayahanda beliau sudah wafat. Ayah beliau wafat ketika beliau masih di dalam kandungan ibundanya. Coba lihat jemaah yang dimuliakan Allah. Orang tua beliau, ibunda beliau rela menghabiskan waktunya, umurnya demi si anak. Lahir di Gaza, jemaah yang dimuliakan Allah, salah satu kota di Palestina, dibawa ke Madinah, belajar dengan Al-Imam Malik ibnu Anas dan para ulama yang lainnya. Peran orang tua begitu besar. Peran seorang wanita di dalam mendidik anak. Jamaah yang dimuliakan Allah, apa kita tidak takut dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan ancaman Allah tabaraka wa taala? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastar'ihillahu 'abdun ra'iyya yamutu yawma yamut thumma lam yakun binushihi illa lam yashum raihatal jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastar'ihillahu 'abdan ra'iyya, tidaklah seorang hamba
diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap rakyatnya. Diberikan tanggung jawab rakyatnya, anaknya, istrinya, putra-putrinya. Demikian pula seorang wanita. Kemudian ia mati ataupun meninggal dunia dalam keadaan ia tidak punya peran untuk menasehati, mengingatkan, memberikan pendidikan untuk siapa yang berada di bawah pimpinannya tersebut. Kata Nabi SAW, melainkan orang itu tidak akan mencium bau surga Allah. Tidak akan mencium bau surga Allah, apalagi masuk ke dalamnya. Ini ancaman yang begitu besar. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan Allah, anak adalah titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan mendidik mereka ini adalah ruh terhadap keberhasilan mereka jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita menginginkan mereka itu berhasil, kita harus semangat di dalam memberikan pendidikan terhadap putra-putri kita. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan sore hari ini saya ingin sebutkan beberapa asbab ataupun faktor keberhasilan seorang ayah ataupun ibu di dalam mendidik anak. Karena memang keberhasilan seorang anak itu adalah cita-cita orang tua. Sejahat apapun orang tua, dia tetap menginginkan apa? Anaknya itu berhasil. Anaknya menjadi anak yang baik, menjadi anak yang saleh. Demikian keadaan kita semuanya jemaah yang dimuliakan Allah. Namun perlu diketahui bahwa keberhasilan yang kita inginkan terhadap anak-anak kita itu susah sekali terrealisasi kecuali kita mau menjalankan sebab-sebabnya. Kecuali kita mau menjalankan sebab-sebab di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberhasilan terhadap putra-putri kita. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, sebab yang pertama adalah ikhtiyar az-zawjah as-salihah. Memilih pasangan hidup yang saleh. Memilih istri yang salihah. Nah, ini berkenaan dengan apa? Upaya kita untuk memperbaiki diri-diri kita. Seorang wanita dia perbaiki dirinya. Seorang ayah dia berupaya untuk memperbaiki dirinya. Dan seorang rijal, seorang laki-laki, ketika dia hendak menikah, ia dianjurkan untuk memilih wanita-wanita yang salihah. Wanita-wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Kesalihan seorang wanita itu akan berpengaruh sekali terhadap pendidikan anak. Ketakwaan seorang wanita di rumah ini sangat memberikan peran terhadap kesuksesan anak. Pasti itu jamaah yang dimuliakan Allah. Iya, tidak akan terlepas dari itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, seorang ayah yang saleh ataupun istri yang salihah, ibu yang salihah di dalam sebuah rumah tangga, sekalipun dia tidak pandai mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik, minimalnya ia tidak akan contohkan contoh-contoh yang jelek. Itu pasti. Kalau dia nggak pandai misalnya mengajarkan, Ustaz saya tidak pandai mengajar anak-anak. Dia seorang wanita yang saleh, seorang wanita yang baik, minimalnya ia tidak akan memberikan contoh yang jelek untuk putra-putrinya. Ya. Berbeda dengan ketika seorang laki-laki dia memilih wanita yang tidak punya kesalihan, tidak bertakwa kepada Allah, tidak berhijab dengan hijab yang syar'i, menampakkan aurahnya di luar, ya. Ini adalah contoh yang paling jelek untuk putra-putri mereka. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, ketika ada seorang ibu
keluar dari rumah, ya, dia pakai kerudung kecil namun lengannya itu semuanya nampak, betisnya nampak. Kira-kira apa yang dia telah contohkan untuk anak-anaknya? Ini musibah jemaah yang dimuliakan Allah. Musibah yang begitu besar yang hari ini menimpa muslimin. Nah, wanita itu adalah aurah. Sehingga seorang wanita harus pandai-pandai menjaga, berakhlak dengan akhlak yang mulia, berbudi pekerti yang baik, sehingga anaknya itu bisa mencontohi keadaannya. Disebutkan oleh Syekh Al-Imam Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala bahwa anak-anak itu tipikal ataupun kebiasaan mereka adalah apa yang dilihat oleh mereka pada orang tua, yang dilakukan oleh orang tua itu adalah kebaikan menurut mereka. Itu anak-anak. Ada orang tua kebiasaan dengar musik misalnya, itu baik bagi anak-anak. Mau gimana coba? Memang pemikiran dia masih seperti itu. Ada orang tua misalnya ya, ada orang tua merokok di depan anak-anak. Ada orang tua suka menunda-nunda waktu sholat. Apa yang dilakukan oleh orang tua menurut si anak itu baik. Ini sebuah contoh kebaikan menurut si anak. Iya. Dan apa yang ditinggalkan oleh orang tua itu adalah sesuatu yang tidak baik. Ini prinsip anak-anak jamaah yang dimuliakan Allah. Mau kita ajarkan mereka lebih dalam, tidak faham mereka. Pemikirannya masih sebatas itu. Tinggal dia lihat orang tuanya menyia-nyiakan sholat. Menurut ia, menyia-nyiakan sholat itu baik. Ibundanya tidak berhijab dengan hijab yang syar'i. Menurut si anak, perilaku ibundanya tersebut adalah sebuah kebaikan dan itu contoh untuknya. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah, terkhusus yang belum menikah misalnya ini, ya, diingatkan, dinasihati, cari oleh kalian wanita-wanita yang salihah. Ya. Nabi SAW benar beliau bersabda bahwa tunkahul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 kriteria. Limaliha, dikarenakan hartanya, wali hasabiha, nasabnya, wali jamaliha, kecantikannya, ya, kemudian apa? Karena agamanya. Lalu Nabi SAW mengatakan, fakhtar bidzatid din. Pilih oleh kalian wanita yang memiliki agama yang kokoh. Jamaah yang dimuliakan Allah, secantik apapun istri kita, setebal apapun make up dan semahal apapun make up yang dia beli, kalau dia tidak punya akhlak yang mulia, ya, sebentar suaminya itu akan muak dengannya. Demikian. Akan muncul kebencian dari suaminya, secantik apapun dia. Sebentar itu jamaah yang dimuliakan Allah. Berbeda dengan wanita yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, beriman, patuh terhadap suaminya di dalam perkara yang baik, yang ma'ruf, sekalipun ia bukan termasuk dari wanita yang cantik menurut orang, namun ia adalah orang yang paling cantik di hadapan suaminya. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Sehingga perlu memperbaiki diri-diri kita. Kaum rijal memperbaiki dirinya, kaum wanita memperbaiki dirinya. Dan terkhusus nasihat untuk kaum rijal, jangan cuma kita beranggapan apa? Kita pilih, kita cari wanita yang saleh.
Sedangkan kita sendiri nggak mau menjadi seorang laki-laki yang soleh. Ya, kemana-mana berdoa, ya Allah, beri saya seorang istri yang solihah. Kita nggak mau menjadi seorang laki-laki yang soleh. Ini sebuah kekeliruan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, sama-sama kita memperbaiki diri kita, menjaga akhlak kita, adab kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara sebab yang akan mendorong kita untuk berhasil di dalam mendidik putra-putri kita adalah doa. Memperbanyak doa. Seorang ayah ataupun ibu, mereka memperbanyak doa kebaikan untuk putra-putri mereka. Banyak berdoa. Terkadang kita sudah berbuat, Ustadz saya sudah berbuat begini, saya sudah nasihati, saya sudah ingatkan berkali-kali. Bahkan saya cari dia Ustadz ke tempat dia bermain. Saya suruh pulang dia. Saya sudah nasihati, jangan main dengan kawan-kawan seperti itu. Kita sudah tempuh semuanya. Ada satu hal yang paling mulia, yang paling besar perannya kita tinggalkan. Apa itu? Doa. Jemaah yang dimuliakan Allah, doa itu merupakan sebab terbesar keberhasilan anak-anak kita. Datang dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathu da'wat mustajabat." Ada 3 doa di dunia ini yang mustajabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, da'watul walid, doa orang tua. Untuk siapa? Untuk putra-putri mereka. Mustajabah. Jemaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, da'watul musafir, doa seorang musafir di dalam perjalanan yang jauh. Mustajabah. Kemudian yang ketiga adalah da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. 3 doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah, banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk putra-putri kita. Gunakan waktu-waktu mustajabah antara azan dan iqamah, di sepertiga malam terakhir, di dalam safar kita, ketika kita misalnya terzalimi, misalnya, doakan yang terbaik, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan jamaah yang dimuliakan Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa yang begitu agung. Ini terkadang problem yang sangat besar di dalam sebuah rumah tangga. Malas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mendengar sebuah kisah, entah kisah tersebut benar atau tidak, dinisbatkan kepada Imam Al-Haramain hari ini. Siapa itu? Syekh Abdurrahman Sudais. Wallahu alam benar apa tidak. Dikisahkan tentang beliau bahwa pernah suatu hari ibunda beliau di masa kecil beliau, ketika ibunda beliau sedang menjemur tepung ataupun gandum yang kemudian dibuat menjadi adonan roti sebagai makanan khas ataupun makanan pokok mereka. Tiba-tiba ketika beliau masih kecil, beliau ambil pasir, beliau masukkan ke dalam nampan ataupun tempat yang ibunda beliau sedang menjemur gandum. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, begitu marahnya orang tua melihat keadaan anaknya seperti ini. Iya. Namun ternukilkan
orang tua, ibunda yang begitu sayang terhadap anaknya, beliau cuma mendoakan, ja'alakallahu imam al-haramain. Semoga Allah jadikan engkau sebagai imam al-haramain. Kan seperti itu. Coba kalau kita doakan, melihat anak bandel begini begitu, kurang ajar kamu. Akhirnya jadi dia kurang ajar. Na'udzubillah. Terkadang kita salahkan siapa? Ini pendidikan di sekolah begini-begini. Ini karena bi'ah, lingkungannya memang bermasalah. Kita terkadang nggak sadar, kita sendiri yang mendoakan kejelekan terhadap anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, apa kata Rasulullah? La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian doakan kejelekan terhadap diri-diri kalian. Jangan kalian doakan kejelekan terhadap anak-anak kalian, terhadap harta-harta kalian. Ya, jangan. Karena nanti ada waktu bertepatan dengan Allah Subhanahu wa taala terima doa kita itu, Allah terima. Akhirnya apa yang kita ucapkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengucapkan ucapan itu bertepatan dengan waktu diterima doa oleh Allah Subhanahu wa taala, fayastajibu lakum. Lalu Allah Subhanahu wa taala terima doa tersebut. Doakan kebaikan untuk anak. Anak-anak bandel membuat kita jengkel, terkadang nggak bisa tidur siang. Memang sudah dunia mereka seperti itu. Coba kita arahkan mereka sekarang. Diarahkan. Dari bermain menjadi belajar. Ya, saya kasih sebuah contoh. Saya pernah lihat ada seorang guru. Beliau ditugaskan untuk mengajar. Suatu hari beliau sebagai pengajar pada jam berikutnya, beliau dapati anak-anak gurunya terlambat masuk. Misalnya beliau ngajar jam 9, ada guru yang masuk jam 8, terlambat. Karena satu dari lain hal. Beliau lihat anak-anak bermain, ada yang melempar penghapus, main lempar-lempar pulpen. Ya. Anak-anak kita masih usia SD. Kan seperti itu keadaannya. Ya, coba kalau kita sampaikan kepada dia, kalau guru terlambat nggak boleh main, ya, ya Ustadz semuanya. Gurunya nggak masuk, main dia. Memang sudah seperti itu. Saya lihat guru ini datang, beliau ngambil spidol, langsung beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak menjawab. Datang beliau buat gambar gunung. Ya. Kemudian beliau tanya kepada anak-anak, "Ma hadza? Apa ini?" Anak-anak menjawab, "Hadza jabalun." Mereka belajar mereka. Ini gunung. Beliau buat mobil lagi. Sambil menunggu guru tadi masuk. Buat gambar mobil. Tanya, "Ma hadhihi? Apa ini?" "Hadhihi sayyarah." Itu anak-anak. Akhirnya jadi bermain mereka. Seperti itu jemaah yang dimuliakan Allah. Orang tua itu harus pandai-pandai di dalam mengarahkan anak-anak untuk belajar. Dan jangan lupa berdoa di balik kita mendidik anak-anak. Jemaah yang dimuliakan Allah, seorang alim, seorang ayah ataupun ibu atau seorang dai ilallah azza wa jal, ia itu harus kumpulkan dua hal. Yang pertama, pendidikan terhadap muslimin, putra-putrinya. Yang kedua, ad-doa, berdoa. Ini akhlak seorang dai. Dai yang memiliki perangai yang baik, dua hal ini nggak mungkin terpisah dari dirinya. Tidak mungkin bisa terpisah. Mendidik, berdoa. Mendidik, berdoa. Demikian akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian akhlak para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Semua seperti itu.
Nabi SAW memohon, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku. Karena mereka tidak faham, mereka tidak tahu. Padahal beliau dilempari, dicaci maki dan sebagainya. Tapi tetap memberikan waktu untuk mendoakan umat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Perbanyak doa jemaah yang dimuliakan Allah. Di sepertiga malam terakhir kita bangun, ya Allah, perbaiki keadaan keluargaku. Ya Allah, berilah anak-anakku berhasil di dalam menghafal Al-Quran. Ya Allah, jadikan anakku anak yang salih. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita minta dengan ikhlas kepada Allah. Kita minta dengan penuh rasa harap dan khawatir doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Saya yakin Allah Subhanahu wa ta'ala akan beri keberhasilan. Iya, Allah akan beri keberhasilan. Betapa banyak anak-anak yang membangkang, orang tuanya sudah putus asa untuk mendidiknya, kena dengan narkoba, pergaulan bebas dan sebagainya. Sudah pusing orang tuanya. Saya katakan coba doa. Ternyata selama ini jarang dia berdoa. Paling ketika melihat anak saja seperti itu. Semoga Allah perbaiki anak saya. Coba duduk, bangun di sepertiga malam terakhir, berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah beberapa waktu setelah itu Allah kabulkan doanya. Tiba-tiba anaknya itu mengatakan, ayah saya mau mondok. Saya sudah gak kuat lagi dengan keadaan di luar. Coba lihat. Ini hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga. Ikhtiyar al-asma' at-tayyibah. Memilih nama-nama yang baik untuk anak. Nah, ini penting jemaah yang dimuliakan Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini termasuk dari problem dan masalah di kalangan umat Islam, mereka kurang peduli dengan nama anak. Terserah, yang penting sudah punya nama. Iya. Terkadang namanya entah apa itu, Renggo. Entah apa-apa jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Kita lihat dulu orang tua kita, mungkin karena keterbatasan ilmu, mereka memberi nama untuk anak dengan nama yang tidak tahu maknanya. Saya tanya ke orang tua, arti nama saya siapa? Apa? Gak tahu orang tua. Ya, saya tanya ke Syekh arti nama saya apa? Oh, gak ada arti itu. Itu nama tempat di Mesir. Bayangkan. Ini orang tua kita dulu. Keterbatasan ilmu jemaah yang dimuliakan Allah. Keterbatasan ilmu. Nah, kita hari ini yang sudah faham keadaan seperti ini, cari nama anak, nama-nama yang salih, nama yang baik. Sehingga diterangkan oleh para ulama, minal umuri allati tu'inu fi tarbiyatil abna at-tarbiyata as-salihah an yakhtara al-walidani li auladihima al-asma' al-hasanata at-tayyibata. Perhatikan, di antara perkara yang akan membantu orang tua di dalam mendidik anak dengan pendidikan yang salihah adalah apa? Memilih nama-nama yang baik, nama-nama yang salih. Kenapa? Allati turbituha bi ta'atillahi azza wa jal. Nama-nama yang baik yang akan mengikat mereka untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama itu berpengaruh loh. Ada pengaruhnya jemaah yang dimuliakan Allah. Seperti nama Abdullah, Abdurrahman. Dua nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah, Abdurrahman. Cuma sekarang aneh kita lihat masyarakat. Kalau kita berikan nama anak Abdullah, aneh. Nama orang dulu itu ya. Nama Abdullah dibilang kayak orang zaman dulu. Ini keanehan jemaah yang dimuliakan Allah. Coba lihat bapak-bapak kita dahulu. Namanya Abdurrahman, Abdul Latif, Abdul Rauf. Luar biasa. Nah,
Karena nama anak itu berpengaruh. Kita beri nama, misalnya nama anak kita Salih. Itu akan berpengaruh dengan apa? Kesalihannya. Kenapa? Wa nahwa hadhil asma' al-hasanah allati tudzakiruhu birtibatiha bis salah wal ibadah. Ketika kita beri nama anak dengan nama yang baik, kita beri namanya Salih misalnya, nama ini akan mengingatkan ia untuk senantiasa dia berperilaku dengan perilaku yang soleh. Nama saya soleh, masa perbuatan saya, pekerjaan saya enggak soleh? Kan enggak pantas. Ya. Yeah. Nama anak kita beri Abdurrahman, Abdullah, hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah ciptakan ia untuk ibadah. Sewaktu-waktu dia ingat, nama saya diberikan oleh orang tua saya, Abdullah, Abdurrahman. Saya ini hamba Allah. Saya ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali dia ingat, jemaah yang dimuliakan Allah. Sehingga penting. Ya. Pilih nama yang terbaik untuk anak-anak kita. Jangan kita memilih nama yang populer hari ini. Ya. Ini sekarang orang tua jadi masalah besar. Apa yang dilihat di sinetron itu yang dikasih tahu, yang ditulis nama anak. Kan iya? Saya pernah dapat nama anak kawan kita itu ada yang diberi nama Farel. Apa arti Farel itu? Ya, ternyata dia apa ya? Mencontohi nama yang ada di sinetron. Ini ibu-ibu tahu sekali ini nama ini. Faham sekali. Kan begitu? Faham sekali mereka. La haula wala quwata illa billah. Ada lagi orang tua beri nama anak, ini juga masalah. Diberi nama anak Tanzil al-Azizi. Bahaya ini. Ambil di dalam Al-Quran. Tanzil al-Azizir Rahim. Dia kasih nama anak itu. Keliru. Itu bukan nama. Artinya Tanzil al-Azizi. Turun dari Al-Aziz. Apa ini yang turun? Al-Quranul Karim. Sehingga enggak cocok diberi nama anak. Ada orang kasih nama anak Jahannam. Bayangkan jemaah yang dimuliakan Allah. Yang penting bahasa Arab. Jahannam itu berbahaya. Ada Hawiyah. Saya dulu dapat ada nama ibu-ibu. Saya tanya namanya siapa? Namanya Hawiyah. Itu nama neraka jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, sehingga ini penting. Mendidik anak dengan memilih nama yang paling terbaik untuk mereka. Pilih nama Abdullah, Abdurrahman, Salih. Beri nama anak Muhammad. Beri nama Abdul Mudakki, Abdul Rauf, dan sebagainya. Jangan kasih nama Abdul Muttalib. Ya. Nah, orang dulu pokoknya siapa Abdul Muttalib? Paman Rasul. Itu hambanya Abdul Al-Muttalib itu namanya. Nama paman Rasul di masa Al-Jahiliyah. Kok kita kasih nama anak Abdul Muttalib? Saya banyak kawan-kawan siapa namanya Abdul Muttalib, dirubah aja itu. Bahaya. Nah, auzubillah. Abdul Muttalib itu adalah kakeknya Rasul. Kenapa diberi nama Abdul Muttalib? Karena kakek Rasul ini dibawa dari negeri Syam menuju Mekah, ya, dibawa oleh Al-Muttalib. Dibawa oleh Al-Muttalib. Kakeknya beliau lagi. Disangka ini adalah budaknya siapa? Al-Muttalib. Sehingga diberi nama siapa? Abdul Muttalib. Nah, itu kisahnya. Sehingga jangan beri anak dengan hal-hal yang seperti itu. Beri nama anak yang akan mengingatkan dan mendorong dia untuk berbuat kebaikan di dalam kehidupannya. Baik, yang berikutnya. Di antara perkara yang akan mendidik ataupun membantu kita di dalam memberi pendidikan terhadap anak-anak adalah al-adl. Keadilan kedua orang tua untuk anak-anaknya. Ini penting sekali jamaah yang dimuliakan Allah. Penting sekali. Nah,
al-adla bainahum wal bu'nu 'anil juri wal hif wal zulm, dan menjauhkan diri kita dari sifat apa? Kezaliman, dari sifat melebihkan seorang anak dan tidak kepada yang lainnya. Ini berbahaya. Orang tua itu harus berlaku adil terhadap anak-anak. Jangan sampai sikap kezaliman kita melebihkan seseorang dari anak kita. Kita pandang dia dan kita beri dia lebih, sedangkan anak yang lain tidak kita beri. Inilah yang akan menimbulkan kebencian seorang anak terhadap orang tua, sehingga terjatuhnya ia ke dalam apa? Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, terkadang kita selalu menyalahkan anak terus. Ya, sedangkan kita lupa ternyata kita yang salah. Kita yang salah. Ada anak yang satu paling kita cintai dari yang lainnya, kita beli dia baju yang mahal. Satu pasang baju 500.000. Yang lainnya beli aja yang 15.000. Ini enggak adil namanya ini. Ini merupakan sumber masalah jemaah yang dimuliakan Allah. Saya pernah disodorkan pertanyaan di kertas oleh seorang wanita, Ustadz, orang tua saya itu tidak pernah memperhatikan saya. Ya, gak pernah saya diperhatikan. Setelah saya lahir, saya mulai ingat, gak pernah dijenguk, gak pernah diperhatikan. Sedangkan orang tua saya ini lebih fokus dengan anak-anak yang ada pada istri yang kedua. Kan masalah ini jadinya. Walaupun kita harus mengingatkan, itu adalah ayahmu, itu orang tuamu. Tidak boleh engkau bersikap dengan sikap seperti itu, sekalipun orang tua seperti itu melakukan kepadamu perkara yang tidak layak dan tidak boleh. Namun minimalnya sudah menciptakan apa? Kejelekan, buruk sangka dari seorang anak terhadap orang tuanya. Datang di dalam Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala sebuah hadis dari sahabat An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu, anna abahu nahalahu ardan wa anna walidatahu talabat min abihi an yushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dhalik. Falamma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu a'tayta sa'ira waladika mithla hadha? Qala la. Faqala fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Coba lihat. Kata An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya pernah orang tuanya ingin menghibahkan sepetak tanah untuk beliau. Ayah beliau yang bernama Bashir ingin menghibahkan tanah untuk An-Nu'man radhiyallahu taala anhu. Wa anna walidatahu, dan ibunda dari An-Nu'man, beliau berharap, beliau menginginkan supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi di dalam apa? Penyerahan tanah tersebut. Beliau minta Rasulullah yang akan menjadi saksi. Enggak tanggung-tanggung jemaah yang dimuliakan Allah. Mereka meminta Rasulullah menjadi saksi penyerahan tanah tersebut. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang bertemu dengan mereka, Nabi bertanya, "Wahai Bashir, apa engkau beri tanah semisal ini kepada seluruh anakmu?" Qala la. Dia menjawab, "Tidak wahai Rasulullah." Dengan kecewanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fattaqullah." Bertakwa engkau kepada Allah Azza wa Jal, wa'dilu, dan berbuat adillah engkau di antara anak-anakmu. Berbuat adil. Menunjukkan bahwasanya keadilan orang tua di antara anak-anaknya tersebut, ini bagian dari ketakwaan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat adil jemaah yang dimuliakan Allah. Jangan yang satu kita lebihkan yang satunya lagi
kita kurangi. Yang satu kita perhatikan, yang satunya lagi tidak. Yang satu kita berikan ia jajan lebih misalnya. Yang satunya lagi tidak diberikan. Ini tidak adil namanya jemaah yang dimuliakan Allah. Upayakan jangan sampai kita menciptakan konflik jemaah yang dimuliakan Allah antara seorang anak dengan orang tua ataupun keributan antara seorang anak dengan anak yang lainnya. Ini bisa menjadi ribut. Tidak ada perhatian orang tua terhadap hal-hal yang seperti ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW mengingatkan, memperingatkan kita dari hal-hal yang seperti ini. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, La ashhadu ala jurin, aku tidak mau bersaksi atas sebuah perbuatan kezaliman. Saya tidak mau. Sampai-sampai Rasul SAW tidak mau bersaksi. Sampai Nabi SAW mengatakan, ayasurruka ayyakunu ilaika fil birri sawan. Wahai Bashir, beliau katakan kepada ayahanda An-Nu'man radhiyallahu taala anhu, apakah engkau menginginkan anak-anakmu itu berbakti kepada engkau dan kadar baktinya mereka itu sama, tidak ada beda antara satu anak dengan yang lainnya? Engkau menginginkan ini? Ya? Faqala bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, saya menginginkan bakti mereka kepadaku sama. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fala idzan. Maka kalau begitu ya sudah, engkau berbuat adil kepada keduanya. Ya, berbuat adil kepada anak-anak kita. Coba kalau kita tumbuhkan hal yang seperti ini semenjak mereka kecil, kita tumbuhkan. Anak-anak itu semakin hari semakin apa? Faham dan mengerti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Bayangkan ada seorang anak dibelikan baju oleh orang tua. Yang satunya tidak dibeli. Diam-diam dipakaikan. Nih, pakai baju. Kebetulan anak ini semangat dia belajar. Yang sebelahnya tidak diberi. Biar dia itu. Kan seperti itu terkadang orang tua. Sehingga si anak yang satu lagi berpikir dia, seperti ini orang tua saya. Dari kecil kita yang mendidik dia untuk berbuat kejelekan untuk orang tua, untuk terciptanya permusuhan antara dia dengan saudara ataupun saudarinya yang lainnya. Nah, makanya didapati jemaah yang dimuliakan Allah, terkadang ada antara satu anak dengan anak yang lainnya tidak akur, tidak baik, saling hujat, saling bermusuhan. Salah satu faktor yang membawa mereka pada hal seperti itu adalah ketidakadilan orang tua di dalam mendidik. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keberapa sekarang? Kelima ya. Yang berikutnya adalah ar-rifq war-rahmah. Mendidik anak-anak ataupun bergaul dengan mereka dengan ar-rifq, dengan kelemah lembutan, war-rahmah, dan kasih sayang. Ini penting jemaah yang dimuliakan Allah. Kasih sayang orang tua terhadap anak. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, beliau mengatakan, fa innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza an syai'in illa syana. Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan menghiasi. Lemah lembut dengan penuh rahmah, dengan penuh kasih sayang di dalam mendidik anak. Dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali akan merusak, akan mengotori. Demikian keadaannya jemaah yang dimuliakan Allah. Dan diingatkan oleh para ulama, hadhihi rahmah war rifq
yajibu an tubda' ma'al aulad mundu sughrihim. Sikap kelemah lembutan ataupun sifat kasih sayang terhadap anak-anak itu harus dimulai semenjak mereka kecil, jamaah yang dimuliakan Allah, semenjak kecil. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyampaikan bahwa anak-anak itu boleh dipukul ketika umur mereka di bawah berapa tahun? 10 tahun. Ini Rasul. Beliau mengatakan bahwa ajarkan anak-anak kalian sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukul mereka dengan pukulan yang itu menjadi pelajaran dan adab bagi mereka. Ketika berumur 10 tahun tidak mau sholat. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan di bawah 10 tahun anak-anak gak boleh dipukul. Itu kata beliau. Nasihati mereka. Ajak mereka. Dengan penuh rahmah, maghfirah. Apa kira-kira faidah dengan kita memukul anak di usia itu? Faidahnya apa? Jamaah yang dimuliakan Allah, saya pernah dapati ada orang tua. Dia gak bisa kontrol amarahnya, kemarahannya. Anaknya di bawah 10 tahun, umur 8 tahun jamaah yang dimuliakan Allah. Gak sadar dia pukul pakai apa itu? Sapu. Kebetulan sapunya, gagangnya itu dari kayu. Lepas ini jamaah yang dimuliakan Allah. Lepas. Dipukul anaknya karena berkelahi dengan adiknya. Kelahi sama adiknya. Dipukul. Apa yang terjadi? Penyesalan jamaah yang dimuliakan Allah. Setelah mereka kelahi, tangannya sudah bengkok sebelah ini, harus dibawa ke rumah sakit. Ya, dalam waktu seketika itu, dia langsung akur lagi sama adiknya. Baik lagi. Sebentar dia ribut, nanti baik lagi. Kita sudah ambil sikap. Tar. Apa faidahnya jamaah yang dimuliakan Allah? Ya, tidak ada faidah. Anak-anak kalau dipukul jamaah yang dimuliakan Allah di usia mereka yang masih belum siap, ya, bisa jadi mereka itu antara satu dari dua kemungkinan. Ciut nyalinya, jatuh mentalnya itu, atau yang kedua bisa jadi anak tersebut menjadi jiwa yang pembangkang dan menentang. Itu yang kita dapati jamaah yang dimuliakan Allah di dalam pendidikan anak. Ya, terkadang orang tua tidak sabar. Lihat anaknya nangis terus, ya, sudah disuruh diam, nangis lagi. Anaknya diambil dilempar ke sawah. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah. Hal yang seperti ini tidak pantas. Ar-rifq wal-lin, ar-rifq wal-rahmah di dalam mendidik. Nah, karena itu sangat berpengaruh bagi jiwa anak-anak kita. Coba lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Datang dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu wal Aqra ibn Habis jalisun indah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari beliau mencium cucu beliau yang bernama Al-Hasan ibnu Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Dan di sisi beliau ada salah seorang sahabat yang bernama Al-Aqra ibnu Habis. Sedang duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Al-Aqra ibnu Habis mengatakan, "Inna li 'asharatan minal walad." Aku memiliki 10 anak, ma qabbaltu minhum ahada. Aku tidak cium seorang pun dari mereka. Ya, mendengar ucapan ini, fanadhara ilaihi Rasulullah.
Nabi SAW melihat ke arah Al-Aqra ibnu Habis dengan penglihatan ataupun pandangan marah. Kata Nabi SAW, man la yarham, la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Anak-anak itu disayangi, jamaah yang dimuliakan Allah. Jangan dipukuli, jangan dikasari, jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Hendaknya orang tua itu punya waktu untuk orang tua, untuk anak-anaknya. Berikan waktu untuk anak. Berikan waktu untuk anak-anak kita. Sesibuk apapun kita, jamaah yang dimuliakan Allah, kita harus ada waktu untuk anak. Di sana kita bisa wujudkan rasa kasih sayang kita, rasa cinta kita terhadap anak. Dan itu akan tumbuh terus berbekas sampai dia dewasa, jemaah yang dimuliakan Allah. Pasti demikian. Terkadang orang tua sibuk dengan pekerjaan dari pagi sampai sore. Setiap harinya. Sabtu, Ahad waktu libur. Sudah belajar enggak, kajian enggak ikut, sibuk dengan hal-hal yang lainnya. Ya, sibuk ikut turnamen ini, turnamen itu, walaupun itu adalah hal-hal yang mubah. Lupa dia punya anak di rumah. Terkadang orang tua itu sibuk dengan apa? Benda kecil yang petak itu yang ada dari kantongnya itu. HP. Nah, luar biasa jemaah yang dimuliakan Allah. Itu anak-anak kita. Beri waktu untuk mereka. Berikan waktu untuk mereka sebagai bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Berikan waktu. Kalau kita mau ngobrol sama anak-anak, matikan dulu HP-nya. Simpan dulu HP-nya. Tinggalkan dulu apa yang menjadi bisnis kita, jemaah yang dimuliakan Allah. Kita sibuk dengan dagang, tinggal dulu sebentar. Apa yang ada di hadapan kita dari anak-anak kita itu adalah modal besar bagi kita. Maka dari itu kata para ulama, pentingnya kasih sayang terhadap putra-putri kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini 5 poin yang bisa kita sebutkan. Masih ada 5 poin lagi yang tidak mungkin kita sebutkan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita bisa melanjutkan 5 poin lagi di dalam perkara pendidikan anak ataupun ketika orang tua hendak menginginkan keberhasilan untuk putra-putri mereka. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin ada waktu sekitar 10 menit untuk saya buka sesi tanya jawab. Mungkin bisa ditulis. Ummahat mungkin ada pertanyaan bisa dibawa ke depan. Ya, silakan. Ya, fadhal. Gimana? Ya. Ada salawat. Doa setelah adzan kan? Oh, ketika iqamah. Baik. Jemaah yang dimuliakan Allah, ma'ruf dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah adzan adalah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilati wal fadilah ila akhir doa, sampai akhir doa. Ini ma'ruf. Adapun terkait tentang iqamah, apakah boleh dilafatkan doa ini atau tidak? Nah, ini terjadi khilaf di antara para ulama. Sebagian para ulama mengatakan boleh berdoa dengan doa yang disebutkan dan sahih dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai iqamah kita doakan dengan doa itu. Tidak bermasalah, sebagian para ulama mengatakan. Kenapa? Mereka berdalil dengan hadis
Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ma baina al-adhanain salah. Antara dua adzan. Maksudnya adalah adzan dan iqamah. Di sini Nabi SAW menyebutkan iqamah itu sebagai adzan. Diterangkan sebagai adzan. Dan di dalam bahasa Arab, adzan dan iqamah itu sama-sama dinamakan dengan apa? An-nida, panggilan. Sehingga sebagian para ulama mengatakan boleh kita mengucapkan doa itu sesuai dengan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari doa yang kita bacakan tadi. Wallahu alam bissawab. Ini yang saya ketahui dari sebagian penjelasan para ulama. Dalilnya adalah mereka mengatakan Rasulullah bersabda antara dua adzan. Maksudnya apa? Adzan dan iqamah. Itu ada salat padanya. Ada sunnah, salat sunnah diantaranya. Yang menjadi syahid dari pembahasan kita adalah al-iqamah dinamakan dengan apa? Al-adzan. Sehingga mereka menyebutkan boleh mengucapkan doa tersebut. Ya kalau kita tidak melafadzkannya pun tidak bermasalah di dalam agama kita yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Dari ummahat mungkin ada yang bisa ditulis pertanyaannya sebelum kita akhiri. Ada? Tidak ada ya? Nah. Baik, kalau tidak ada kita akhiri kajian kita. Adapun yang tersisa dari pembahasan ini, insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Dan semoga apa yang kita kaji ini menjadi faidah dan manfaat, terutama untuk saya sendiri, dan juga semoga menjadi manfaat untuk saudara-saudari saya yang berhadir di tempat yang mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.